Mulyani dengan NIM 2303547. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus kecemasan sosial pada anak usia dini. Di sebuah PAUD terdapat anak perempuan berusia 4 tahun, yaitu berinisial B, menunjukkan perilaku sangat pendiam, menghindari kontak mata, tidak mau berbicara dengan guru maupun teman sekelasnya. Sering bermain sendiri, menangis ketika diajak berinteraksi. Lingkungan guru dan teman sekelasnya memberi label aneh, tidak normal, dan antisosial. Sementara itu, orang tua menganggapnya perilaku tersebut hanya sebagai sifat pendiam biasa dan tidak memberikan intervensi kasus. Kondisi ini mengaruhi pada social anxiety disorder atau kecemasan sosial yang berpengaruh oleh stigma dari lingkungan sekitar. Menurut teori yang saya baca, yaitu menurut teori Vygotsky, menjelaskan bahwa anak sangat berpengaruh oleh interaksi sosial dan bimbingan dari orang tua atau scaffolding. Kurangnya interaksi dapat menghambat perkembangan sosial dan bahasa anak. Seperti ini terlihat pada kasus B ini yang cenderung menarik diri dari sosial ya, jadi tidak bisa bersosial. Dan selanjutnya, menurut teori behavioristik dari B.F. Skinner menekankan bahwa perilaku anak dibentuk melalui stimulus dan penguatan atau reinforcement. Lingkungan yang memberikan label negatif atau tekanan justru dapat memperkuat kecemasan dan perilaku menghibur dari anak. Sementara itu, teori dari Johann Bowlby menyatakan bahwa hubungan emosional yang aman antara anak dan orang tua sangat penting. Yang tidak mendapatkan rasa aman cenderung mengalami kecemasan dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Coba kita analisis perilaku B ini bukan aneh tetapi menunjukkan kecemasan sosial, kurangnya rasa percaya diri, minim pengalaman berinteraksi sosial. Penyebabnya itu didasari dari faktor internal, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sekolah. Faktor internal, temperamen anak yang cenderung pemalu, sensitivitas emosi yang tinggi juga ya. Dan dari faktor keluarga bisa jadi dari pola asuh keluarga yang kurang responsif, kurangnya stimulasi interaksi di rumah, dan dari faktor lingkungan sekolah bisa jadi guru yang kurang memberikan pendekatan individual dan dari teman memberikan label negatif kepada anak, yaitu kepada B ini tersebut. Dampak stigma. Label stigma ini seperti aneh, tidak normal berdampak serius kepada anak. Anak akan merasa tidak diterima, kepercayaan diri anak semakin menurun, kecemasan meningkat, anak semakin menarik diri dari lingkungan sosialnya. Di sini kita bisa lihat terjadi lingkaran negatif antara stigma, kecemasan, menghindar, dan distigma lagi. Dan risiko jangka panjangnya kepada anak jika tidak ditangani secepatnya yaitu hambatan perkembangan sosial, keterlambatan bahasa, kesulitan beradaptasi di sekolah dan di lingkungannya, risiko gangguan emosi di masa depannya nanti. Solusi berdasarkan teori Levi-Vygotsky atau scaffolding dan interaksi. Strategi di sekolah yang pertama ada pendekatan bertahap atau scaffolding. Tahap 1, anak ditemani guru tanpa tuntunan bicara. Tahap yang kedua, berinteraksi dengan satu teman. Tahap yang ketiga, buat kelompok kecil 2-3 orang anak. Yang kedua, kegiatan bermain sosial, bermain peran dokter-dokteran dan masak-masakan. Bermain kooperatif atau menyusun puzzle bersama. Yang ketiga, menggunakan komunikasi nonverbal terlebih dahulu seperti mengangguk, menunjuk, dan ekspresi wajah. Solusi ketiga ini bertujuan agar anak merasa aman, nyaman sebelum aktif berinteraksi. Berdasarkan B.S. Skinner atau reinforcement, yang pertama ada reinforcement positif. Anak bisa diberi pujian, contohnya bagus sekali, kamu sudah mau duduk dekat teman kamu. Seperti itu. Yang kedua ada reward seperti stiker, tepuk tangan, atau hadiah kecil. Nah, yang kedua ada shaping atau membentuk perilaku bertahap. Hari pertama mau duduk dipuji, hari ketiga mau kontak mata dipuji, contohnya wah mata kamu bagus banget, mata kamu indah banget, seperti itu. Hari berikutnya mulai bicara dari beri reward seperti
wah gambar kamu bagus banget, dikasih bintang, tepuk tangan. Nah seperti itu. Yang ketiga ada hindari tekanan. Contohnya, bicara sekarang. Oh kamu aneh banget sih, itu gak boleh ya, itu gak boleh seperti itu. Bisa diganti dengan gak apa-apa, pelan-pelan, ibu ditunggu kamu siap. Bisa diganti seperti itu. Strategi untuk orang tua berdasarkan Johann Baulig. Yang pertama ada bangun kelekatan emosi anak, peluk anak, kontak mata saat berbicara, dengarkan anak dengan penuh perhatian. Yang kedua ada validasi emosi anak. Contohnya, kamu malu ya, tidak apa-apa, mama ada di sini kok, kamu aman. Seperti itu. Yang ketiga ada quality time, itu penting banget. Jadi untuk orang tua bisa menyempatkan 15-30 menit per hari untuk bermain dengan anak, quality time tanpa gadget. Strategi untuk guru yang pertama menjadi figur aman. Guru harus hangat dan sabar, tidak memaksa anak tampil. Yang kedua ada pendekatan personal, menyapa anak tiap hari, bangun hubungan terlebih dahulu kepada anak. Yang ketiga ada teori ini digunakan bersamaan. Teori Vygotsky membantu anak berinteraksi, teori Skinner beri penguatan positif, dan teori Bowlby membangun rasa aman. Hasilnya, anak perlahan menjadi lebih percaya diri dan berani. Hal yang harus sangat dihindari kepada anak, memberikan label negatif, memaksa anak tampil, membandingkan dengan teman lain, dan mengabaikan emosi anak. Kasus anak B ini menunjukkan bahwa anak mengalami kecemasan sosial, bukan perilaku aneh. Stigma lingkungan memperburuk kondisi anak. Penanaman harus dilakukan secara holistik, yaitu di rumah dan di sekolah. Kunci utamanya, lingkungan yang aman, interaksi bertahap, penguatan positif.